Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diani Satrifatika dengan NPM 10070317008. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan hadir dan membimbing saya selama ini untuk melakukan presentasi saya dengan judul Identifikasi Pengelolaan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Sanua. Kemudian langsung saja pada pendahuluan. Dari latar belakangnya, Kelurahan Sanua termasuk dalam permukiman kumuh, salah satunya itu terindikasi tinggi. Dipilihnya Kelurahan Sanua berdasarkan SK Wali Kota Kendari nomor 767 atau tahun 2014 tentang penetapan lokasi permukiman kumuh dan permukiman kumuh yang ada di Kota Kendarinya. Untuk rumusan masalahnya sendiri yaitu bagaimana kondisi pengelolaan permukiman kumuh berdasarkan aspek fisik permukiman sanitasi dan sosial kemasyarakatan di permukiman Kelurahan Sanua. Kemudian dilanjutkan ada tujuan dan sasaran penelitian, manfaat penelitian. Untuk ruang lingkup penelitian itu, kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sanua berdasarkan aspek dari kondisi bangunannya, jalan lingkungan, air bersih, drainase, persampahan, dan air limbah. Kemudian ada tentang sanitasi kawasan permukiman kumuhnya dan ruang lingkup wilayah studinya itu Kelurahan Sanua berada di Kecamatan Kendari Barat. Kelurahan Sanua juga terdiri dari 17 RT dan 6 RW. Tinjauan pustakanya itu ada teori permukiman, pengertian permukiman kumuhnya yang dimana mengacu pada semua aspek lingkungan permukiman atau masyarakatnya. Kemudian ada permukiman tepi sungai, merupakan cerminan adanya keterbatasan lahan kota sehingga tidak semua masyarakat dapat menikmati fasilitas tersebut. Kemudian ada sanitasi permukiman, pembuangan sampah yang dimana segala benda padat atau limbah hasil kegiatan manusia yang dianggap tidak berguna lagi. Kemudian ada saluran pembuangan air limbah, kemudian ada air minum masyarakat, dan selanjutnya kita beralih kepada metode penelitian, di mana di sini ada kerangka berpikir yang dimulai dari isu dan fenomena yang berdasarkan SK Wali Kota, terdapat permukiman yang langsung rapat pada bantaran kali, kemudian ada terdapat jaringan drainase, kemudian turunannya itu perumusan masalah, dan selanjutnya ada tujuan yang di sampingnya ada landasan teori, kemudian turunannya lagi metode analisis, dan selanjutnya itu ada analisis statistik deskriptif, yaitu didampingi dengan analisis deskriptif kualitatif dan diakhiri dengan kesimpulan maupun rekomendasinya. Untuk pendekatan studinya, di sini menggunakan metode mix atau mix metode yang campuran, yaitu suatu bentuk penelitian yang menggabungkan dua pendekatan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Untuk variabel penelitian itu terdapat 3 poin. Yang pertama fisik lingkungan, yang kedua sanitasi lingkungan, dan yang ketiga ekonomi sosial masyarakatnya. Untuk metode pengumpulan data, yang pertama itu ada primer dan sekunder. Untuk analisisnya ada 3 poin juga. Kemudian untuk kajian objek studi, di mana gambaran umum dari kawasan studinya itu tergolong kawasan permukiman yang kumuh, dengan luas 2,27% dari luas total secara keseluruhan yang ada di kelurahan tersebut. Kemudian untuk kondisi fisik kawasan, hasil pembagian kuesioner pada masyarakat kumuh juga diketahui bahwa bangunan rumah di Kelurahan Sanua rata-rata memiliki luas 46-50 atau 42% dari total responden yang ada. Kemudian ada kondisi sosial ekonomi di mana pendatang itu 48% sih, dan pribumi pun 52%. Untuk kondisi sosial ekonomi juga terbagi menjadi 2, di mana pendidikan terakhir masyarakat Kelurahan Sanua, kemudian ada mata pencarian masyarakat Kelurahan Sanua, selanjutnya sosial ekonominya, selanjutnya lagi ada kondisi permukiman, di mana di sini ada fisik bangunan yang tertera pada foto, kemudian drainasenya yang tertera juga pada foto tersebut, di mana kondisinya masih kurang memadai atau mungkin masih tercemar dengan persampahan. Kemudian di sini pengelolaan sampahnya, di sana tuh terbagi menjadi, bukan terbagi, maksudnya kayak dia ada TPS dengan sistem pengangkutan 2 kali seminggu. Kondisi pengelolaan limbahnya juga tertera pada foto yang dipaparkan. Kemudian beralih untuk analisis, di mana kondisi fisik permukiman dan bangunan di kawasan permukiman kumuh, Kelurahan Sanua masih banyak yang belum sesuai dengan standar teknisnya, yang mengakibatkan beberapa masalah pada kondisi lingkungan, seperti terjadinya banjir, tanah longsor, dan kerusakan pada bangunan, serta kondisi lingkungan yang tidak sehat. Untuk selanjutnya itu hubungan kawasan
permukiman dan sumber daya alam, di mana di sini terbagi menjadi dua, air bersih dan limbah. Dengan melihat keberadaan kawasan tersebut, sanitasi permukiman yang terdapat di kawasan Kelurahan Sanua memberikan interaksi timbal balik antar sumber daya alam yang ada untuk memenuhi kebutuhan daripada kawasan permukiman. Sebagai penutup, di sini terbagi menjadi dua, yaitu kesimpulan yang pertama ada 3 poin. Pada umumnya kondisi hunian masyarakat belum memenuhi standar hunian yang layak. Yang kedua, Kelurahan Sanua belum memiliki jamban sesuai dengan persyaratan teknis, yakni memiliki kloset leher angsa terhubung dengan septic tank. Yang ketiga, masyarakat kurang peduli dan kurang memahami dalam pengelolaan lingkungan kawasan yang diakibatkan oleh tingkat pendidikan terakhir masyarakat yang didominasi oleh SMA dan SMP, mengakibatkan sulitnya transfer knowledge oleh pemerintah daerah dan pemangku kekuasaan di Sanua. Untuk rekomendasinya ada 3 poin juga. Yang pertama, dilakukannya penanganan kondisi fisik permukiman Kelurahan Sanua. Yang kedua, melakukan sosialisasi secara merata dan mencakup seluruh lapisan masyarakat tentang pengelolaan sanitasi lingkungan. Dan yang ketiga, mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam pengelolaan sanitasi lingkungan permukiman kawasan melalui peningkatan pengetahuannya. Mungkin itu saja paparan dari tugas akhir saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.